warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي آمين يا رب العالمين. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para masyayikh yang hadir pada malam yang mulia ini, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau sekalian. Yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar Sahibul Hajah Haji Ibrahim yang pada malam yang mulia ini menjadi sebab, menjadi wasilah, menjadi perantara duduknya kita, hadirnya kita dalam rangka haul para sesepuh. Semoga hadirnya kita di acara yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap aparatur pemerintah, yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda, para pemudi sekalian, yang semuanya kita ini adalah umat yang paling mulia, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui yang paling utama di saat kita datang di dalam suatu acara, terlebih lagi apabila acara itu dibacakan maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus bagi seseorang memiliki yang namanya adab. Jika kita harus memiliki sopan santun kepada manusia sesama kita, maka kita harus lebih berhak memiliki rasa hormat dan sopan santun, adab yang baik kepada manusia yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Syekh Muqaddam Sani Abdul Rahman As-Segaf bin Muhammad Maulid Dawilah, seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Segaf bin Muhammad Maulid Dawilah, beliau mengatakan likulli syai'in adab, segala sesuatu itu punya adab, punya tata cara, punya aturannya, ada tata caranya, ada tata tertibnya. Di dalam ibadah ada tata caranya, di dalam bermuamalah ada caranya, di dalam melaksanakan sholat ada caranya. Begitu juga di saat kita datang di suatu majelis, di saat kita datang di acara pengajian, di saat kita datang di acara haul, khususnya haul para sesepuh ini, maka yang lebih utama dari apa yang kita niatkan dari tempat tinggal kita masing-masing adalah adab yang baik, adalah sopan santun yang baik, adalah tata tertib yang baik,
adalah peraturan-peraturan yang harus kita lakukan di tempat-tempat yang baik agar kita keluar nantinya mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang kita hauli. Karena itu para hadirin, hadir di dalam suatu acara haul semacam ini tidak cukup dengan hadir saja, tetapi hadirnya kita harus mendapatkan dan mengerti apa tujuan diadakan haul semacam ini. Hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haul demi haul dibuat. Acara semacam ini banyak diselenggarakan, dibuat, tetapi berapa banyak orang-orang yang tidak ngerti tentang haul. Berapa banyak orang-orang yang tidak faham maksud dan tujuan haul, hingganya dia datang ke acara seperti ini pulang dengan tangan hampa, pulang tidak bawa apa-apa, pulang tidak mendapatkan berkah, pulang tidak mendapatkan ampunan, pulang tidak dapat rahmat. Kenapa? Mungkin ada cara yang dia langgar, mungkin ada tertib yang dia langgar, mungkin ada sopan santun yang tidak dia terapkan, hingganya dia tidak mendapatkan keberkahan dari orang yang dia hauli, tetapi yang ia dapatkan hampa dan tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu hadirin hadirat, khususnya anak-anak muda, Anda datang agar Anda menjadi orang yang baik. Saya datang agar saya mendapatkan keberkahan menjadi orang yang lebih baik. Sebab kita yang datang ini bukan orang yang baik, kita yang datang ini bukan orang yang sempurna, tapi kita datang ke acara ini di haul orang-orang yang besar, haul para sesepuh, orang-orang yang mulia, haul para sesepuh, orang-orang yang mempunyai nama, agar kita mendapatkan keberkahan dari mereka dan kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, karena itu ibu-ibu, bapak-bapak perlu kiranya untuk menanamkan di dalam diri kita masing-masing yang namanya adab. Sebab yang membedakan kita dengan orang bodoh itu cuma adab. Walaupun casingnya orang itu punya ilmu, tapi dia tidak memiliki adab, maka sama seperti dia orang yang bodoh. Sebaliknya, orang-orang yang dianggap tidak memiliki ilmu tetapi memiliki adab, maka semua orang akan mengatakan dia orang yang punya ilmu agama. Sebab disitulah Allah meletakkan kemuliaan ilmu disertai dengan adab. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, law kana fil ilmi min dunil khuluqi syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblisu. Andai kata kalau cuma modal ilmu saja orang bisa jadi mulia, maka manusia yang mulia apabila tidak beradab adalah iblis, saudara-saudara. Iblis itu punya ilmu, iblis tahu Injil, iblis tahu Taurat, iblis tahu Zabur, iblis tahu Al-Quran. Iblis ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Tetapi kenapa iblis walaupun memiliki pemahaman, keilmuan yang luas, menjadi makhluk yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah? Kenapa? Karena iblis tidak punya adab, karena iblis melanggar peraturan, karena iblis tidak menghormati perintah dari Allah. Ketika Allah berfirman memerintahkan kepada iblis, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis laknatullah alaih, wahai iblis, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, wa id qulna lil malaikati isjudu, agar malaikat itu sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka seluruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak ngerti. Dikatakan bahwa malaikat sujud kepada Nabi Adam sebagaimana sujudnya hamba kepada Tuhannya. Bukan, saudara-saudara.
tetapi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bentuk lil hurmah, bentuk penghormatan, karena Allah memuliakan dan menghormati Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena itu kalau orang yang tidak ngerti tentang agama, kalau orang tidak belajar hukum Islam, dia akan menganggap, oh, kenapa Allah perintahkan makhluk sujud kepada makhluk? Saudara-saudara, ada dua hikmah di balik tersebut. Satu, hikmahnya di situ mengandung perintah Allah, yang mana perintah Allah wajib untuk dilaksanakan oleh setiap makhluk. Dan yang kedua, sujud itu bukan sujud ibadah sebagaimana sujudnya kita kepada Allah, tetapi itu sujudnya adalah sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang telah Allah ajarkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan telah kami ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Jadi saudara-saudara, Nabi Adam Allah muliakan, Allah berikan dia pengetahuan berupa ilmu, Allah berikan dia berupa pengetahuan, sehingga Nabi Adam lebih mulia, Nabi Adam lebih agung, Nabi Adam lebih dicintai ketimbang kecintaan Allah daripada kecintaan Allah kepada malaikat-malaikat yang ada. Karena itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, untuk menghormati ciptaan Allah yang sekaligus diangkat menjadi kekasih Allah dan nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi saudara-saudara, ketika Allah menyuruh iblis alaihi laknatullah alaih untuk sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbara, iblis tidak mau sujud, iblis tidak mau melakukan perintah Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka api jauh lebih kuat dari tanah, api jauh lebih hebat daripada tanah, dan aku lebih hebat daripada Adam alaihissalam. Sehingganya iblis nggak mau sujud. Kemudian Allah mengatakan, fakhruj, keluar engkau wahai iblis, dan laknatku senantiasa menyertaimu hingga hari kiamat. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, iblis ini makhluk yang alim, tahu ilmu agama, tetapi iblis dilaknat jadi makhluk yang terkutuk. Kenapa? Karena iblis tidak taat kepada perintah Allah. Iblis tidak punya adab, padahal Allah yang merintahkan, iblis masih membangkang. Oleh karena itu, tolak ukur kemuliaan seseorang bukan keilmuannya, tapi bagaimana dia menghormati tempat-tempat yang mulia, bagaimana dia mengagungkan tempat-tempat yang agung. Kalau di majelis ilmu, kalau di taman-taman ilmu, Bu, Pak, ini tempat dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini majlis seperti ini. Masa mau Anda kotori dengan ucapan yang lalai kepada Allah? Masa mungkin Anda akan kotori dengan ucapan dan dengan candaan, dengan tawaan? Apakah Anda ingin mengotori majlis yang mulia ini dengan perkara-perkara yang tidak mulia? Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di kemudian hari apabila mengadakan suatu acara, kami meminta agar Anda mempunyai adab kepada majlis ilmunya Nabi Muhammad SAW. Penting adab, Bu, penting adab, Pak. Makanya kalau ada pengajian bukan cuma untuk didengarkan saja, tetapi dimasukkan ke dalam hati, diamalkan dengan anggota tubuh kita. Itulah yang namanya pengajian. Kalau sekedar pengajian datang pulang nggak bawa apa-apa, pengajian datang kamu nggak bawa apa-apa, nggak bawa ilmu agama, kamu nggak bawa apa-apa, kamu nggak dapat pahala. Kesana kesini kamu ngomongin orang, kesana kesini kamu rendahkan orang, kesana kesini kamu membuka aib orang, sana kesini kamu selalu membuka daripada keburukan saudara-saudaramu. Kamu tidak akan mendapatkan pahala di majelis ilmu, tapi kamu akan mendapatkan murka dari Allah. Karena itu penting, Bu, Pak,
besok-besok kalau mau datang pakai adab yang baik, pakai akhlak yang baik, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit baru saya sampaikan tentang adab, sebenarnya panjang. Jadi kita hadir pada acara yang mulia ini dalam rangka haul para sesepuh. Kenapa sih penting diadakan haul ini? Kalau saya bahas banyak, cuman saya ambil 2 pembahasan pada malam yang mulia ini, insya. Sebelum saya lanjut, ini mau ngaji apa enggak mau ngaji nih? Mau ngaji apa mau ngaji? Mau ngaji apa enggak mau ngaji? Mau dengerin apa enggak? Mau dengerin apa enggak? Ya benar. Jangan ada yang ngomong, setuju? Jangan ada yang rame, setuju? Siap ngaji? Siap ngaji? Siap dengerin? Siap ngaji? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, haul saya ambil 2 pembahasan biar tidak terlalu lama. Yang pertama, apa pentingnya haul diadakan? 1, haul penting agar kita orang yang masih hidup bisa mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal dunia. Itu pentingnya. Dibuat acara haul agar kita bisa mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal dunia. Makanya terkadang kalau kita datang ke haul-haul para ulama, haul-haul para orang-orang saleh, haul-haulnya para kiai, haul para habaib, di situ ada manaqib. Apa itu manaqib? Manaqib itu sejarah singkat atau sejarah hidup daripada orang yang dihauli. Contoh, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandani, beliau seorang ulama besar, beliau seorang alim, beliau seorang saleh. Ketika beliau meninggal dunia dibacakan manaqibnya, beliau begini keilmuannya, beliau begini ibadahnya, beliau begini takutnya kepada Allah, beliau begini menjaga wudunya. Itu diceritakan satu demi satu hingga beliau wafat. Dari beliau lahir, kemudian tumbuh dewasa, kemudian ketika menimba ilmu agama, kemudian di saat menyampaikan ilmu agama, kemudian ketika menyampaikan daripada risalah Nabi Muhammad, kemudian ketika meninggal dunia, apa kekeramatannya, apa kemuliaannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana khusyuknya, bagaimana takutnya kepada Allah. Itu yang dibahas dalam haul. Agar apa? Agar saya dan Anda bisa mengikuti ibadah orang-orang saleh. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang, Bu, Pak, kalau datang kepada ajengan, kepada kiai, minta kiai doain saya supaya saya bisa terbang. Kiai doain saya supaya saya bisa baca hatinya orang. Kiai ajengan doain saya pengen seperti kiai fulan, seperti ajengan fulan, seperti ulama fulan. Saya pengen bisa punya keramat. Saudara-saudara, dikatakan oleh para ulama, man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqah. Barang siapa yang melihat kepada permulaan orang-orang saleh, dia akan menjadi orang-orang yang benar di dalam perjalanannya. Jadi kalau Anda melihat Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandani menjadi orang mulia, punya keramat, punya keagungan. Sebelum saya lanjut, Ibu tahu keramat itu apa? Tahu keramat? Keramat itu saya kasih tahu. Keramat secara terminologi, secara bahasa, segala sesuatu yang terjadi di luar nalar akal manusia biasa. Paham maksudnya? Saya mau tanya, manusia seperti kita biasa bisa terbang? Bisa nggak?
Semanusia seperti kita bisa nggak makan 40 hari 40 malam? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak tidur 40 hari 40 malam? Bisa nggak? Manusia seperti kita jalan di atas air, bisa apa nggak? Baca hati manusia, bisa apa nggak? Tidak bisa. Tetapi orang-orang soleh yang Allah cintai, Allah berikan kelebihan kepada mereka yang tidak diberikan kepada orang biasa. Paham nggak? Jelas nggak? Contoh saya cerita. Dulu ada seorang ulama namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Beliau ini pernah selama beberapa puluh hari, dalam riwayat 40 hari, dalam riwayat yang lain 4 bulan, dalam riwayat yang lain 41 hari, dalam riwayat yang lain 47 hari duduk di tepi sungai, saudara-saudara. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, saudara-saudara. Manusia biasa semacam kita tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena itu mustahil bagi orang biasa. Tapi kalau Allah punya kehendak, saudara, Allah yang mau bisa. Contoh, saudara, dulu ada seorang ulama besar namanya Sayyidul Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dewela. Beliau ini la yanam 33 la lailan wala naharan, 33 tahun enggak pernah tidur, enggak tidur siang, enggak tidur malam. Bisa kita begitu? Bisa. Tapi kalau Allah yang mengizinkan, bisa. Apa yang tidak bisa oleh manusia biasa, bagi orang yang dicintai oleh Allah, bagi orang yang menjadi kekasih Allah, itu perkara yang kecil, saudara-saudara. Ini banyak kisah-kisah orang soleh terdahulu. Ada seorang di dalam kitab dijelaskan, ada seorang soleh, saudara-saudara, yang mana hatinya bersih. Kemudian ada beberapa ulama ahli fikih datang kepadanya. Ulama ahli fikih ini pakar dalam hukum-hukum Islam. Datang kepada syekh tersebut. Ketika jadi imam, ini syekh bacaannya kurang pas, ini bacaannya kurang bagus. Akhirnya para ulama yang ahli fikih tadi menggerutu atau berbicara di dalam hatinya, ini syekh kok begini sih bacaannya, katanya ulama, katanya orang soleh, katanya wali, kok baca Qur'annya kurang baik. Akhirnya sudah selesai sholat. Ini para ulama ada sekitar 4 sampai 7 orang ulama ahli fikih yang datang kepada orang soleh tadi, saudara-saudara. Tertidur di waktu malam. Ketika tertidur di waktu malam, semuanya mimpi janabah, semuanya mimpi, saudara-saudara, yang mewajibkan 7 daripada ulama ahli fikih ini untuk mandi wajib. Pada saat itu setelah 7 orang ini mimpi basah untuk mandi wajib supaya dia boleh melaksanakan ibadah kepada Allah, akhirnya dia turun 7 ulama ahli fikih ini yang ahli pakar dalam hukum Islam mandi di tepi sungai. Ketika mandi, saudara-saudara, ada seekor singa yang duduk di bajunya salah seorang dari 7 ulama ahli fikih tadi. Semua ulama ahli fikih ini menjerit, takut. Ya syekh, dia manggil kepada orang soleh tadi, tolong saya, adrik nih, bantu saya, tolong saya, ini ada seekor singa duduk di baju saya. Ulama wali tadi gimana, saudara-saudara? Datang, dia bilang apa? Shh, pergi, ini tamu saya, jangan ganggu. Pergi singanya, saudara-saudara. Cuma suruh pergi. Akhirnya ulama ahli fikih ini heran. Kata dia apa? Wahai syekh, saya lihat ibadah kamu biasa saja, sholat kamu biasa saja, kok bisa singa takut kepada kamu? Singa disuruh lari-lari. Saya ini ulama, saya ini ahli fikih, ngerti hukum, tetapi singa nggak takut dengan saya, justru ngampirin saya. Apa kata ulama yang sepuh tadi, orang soleh tadi, para wali-walinya Allah tadi? Apa kata dia? Nahnu qaumun, kami ini adalah kaum yang membetulkan isi hati kami, sehingga
seekor singa pun takut kepada kami. Tetapi kamu suatu kaum yang membetulkan zahirnya dan kau biarkan hatinya sehingga seekor singa pun berani kepadamu. Itu bedanya kita, saudara. Itu namanya keramat, bu keramat. Keramat ini hal yang luar biasa, terjadi di luar nalar akal manusia. Paham nggak dulu? Kalau nggak paham saya jelasin lagi. Paham nggak keramat? Intinya begini deh, keramat itu apa yang nggak bisa dilakuin orang biasa. Udah itu aja, bahasa gampangnya. Ada ibu nanti ngeliat orang terbang. Nah, cuma perhatikan, cuma ada dua. Kata Sayyidina Ali, gisir rajul bil Quran wala tagisil Quran bil rajul. Ukur seseorang itu dengan Al-Quran, bukan Al-Quran diukur dengan seseorang. Maksudnya, kalau kamu ibu-ibu, bapak-bapak melihat orang terbang di udara, jalan di atas air, bisa nebak hatinya orang. Lihat, sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak. Habib, di kampung saya, Habib, ada orang bisa nebak hatinya orang. Ada orang jalan di atas udara, ada orang jalan di atas air. Tanya, sholat enggak? Nggak sholat, Bib. Bukan wali, itu namanya setan. Betul nggak? Betul nggak? Nggak ada yang namanya wali itu nggak sholat. Nggak ada. Wali itu sholat. Habib, di kampung saya, Bib, ada orang yang bisa nerawang, Bib. Besok bakal bagaimana hati kamu ini saya tahu. Saudara-saudara, jin tahu isi hati orang, saudara tahu. Makanya kalau dukun-dukun, ada orang barang hilang, kata dukun, oh ini tempatnya di sini, disembunyikan di sini. Kenapa? Berteman dengan setan. Jarang dukun mau sholat, kenapa? Karena setan jin gak mau dekat dengan orang yang melaksanakan sholat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis mengatakan, man qala, barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'un alim, 3 kali di waktu pagi, 3 kali di sore hari. Andai kata seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini bersatu untuk menghancurkan Anda, demi Allah, kata Nabi Muhammad, tidak akan Anda terganggu atau tercelakai oleh makhluk tersebut. Jadi kalau ibu baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, 3 kali pagi, 3 kali sore, nggak bakal jin dekat-dekat. Kenapa dukun didekati jin? Karena nggak baca-baca, karena nggak sholat-sholat, karena jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Maka itu, Bu, keramat khusus orang soleh. Kalau yang nggak sholat, nggak puasa, main judi, mabuk, main togel, terus bisa terbang, bukan wali tapi kurang kompak nih. Bukan wali tapi saya mau tanya, setan bisa nggak baca hati orang? Setan bisa nggak ngelihat sesuatu yang tidak kita lihat? Makanya jangan bangga, Habib, saya dikasih amalan, Bib, sama orang. Orang mana? Orang sana, Bib, saya bisa tahu, Bib, hati orang. Yang ngasih kamu sholat kan? Nggak sholat, Bib, setan. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau ada orang bisa baca hatinya orang, ada orang bisa nebak hatinya orang, ada orang bisa tahu bisa jalan di atas air, kemudian ketika ditanya dia sholat, dia puasa, dia menjaga maksiat, dia menjaga matanya dari yang haram, dia taat kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah, maka bersaksilah Anda semua bahwa dia termasuk waliyun min awliyaillah, kekasih di antara kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Jadi jangan tertipu dulu. Kalau melihat orang jalan di atas air nggak sholat, berarti ada orang bisa nembak hatinya orang. Puasa Ramadan nggak puasa, berarti ada orang bisa jalan di atas udara tetapi kerjaannya mabok narkoba, berarti simpel. Paham bu? Paham nggak? Nggak paham saya ulang ini, paham? Ngartos dan ngartos. Paham nggak? Jadi saudara, intinya haul ini diadakan yang pertama agar kita bisa mengikuti orang soleh. Tapi jangan tertipu. Ini orang-orang zaman sekarang ketika datang ke kuburan ulama, kuburan kiai, kuburan orang soleh, minta doa supaya saya bisa baca hati orang, supaya saya tembus pandang. Bukan begitu, saudara-saudara. Dengarkan baik-baik. Man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqa. Siapa orang yang melihat permulaannya orang soleh, dia betul-betul di dalam perjalanannya, dia siddiq, dia benar di dalam perjalanannya. Maksudnya bagaimana Habib? Maksudnya begini, kamu lihat para ulama, kenapa Allah kasih keramat? Kamu lihat para ulama, kenapa doanya makbul, manjur, mustajab? Dulu ada Habib Umar Al-Muhdar, saudara-saudara. Habib Ahmad bin Umar Al-Muhdar di Bondowoso. Ada orang gak hamil-hamil, saudara-saudara. Kata kalau zaman sekarang mandul mungkin, saudara-saudara. Akhirnya datang ke Habib Umar, Habib Ahmad bin Umar. Habib, doakan saya biar saya punya anak. Apa kata Habib Umar? Besok kamu bawa ke sini, suamimu bawa sini. Ya Habib, besok saya bawa. Akhirnya suaminya suruh datang, yang perempuan suruh terlentang, saudara-saudara. Suruh terlentang, pakai siwak. Mau berapa anak? 3 Habib. Yakin 3? 3 dikasih, di garis perutnya, saudara-saudara, pakai siwak. 1, 2, 3. Kamu nggak bakal lebih dari 3, anak kamu cuma 3. Pulang dari situ berapa bulan langsung isi 1 anaknya, saudara-saudara. Sampai mati nggak nambah-nambah, cuma 3 anaknya. Itu mereka orang soleh. Kenapa doanya mujarab? Kenapa doanya dikabulkan? Kenapa segala apa yang diminta diberikan oleh Allah? Tidak terlepas ibadahnya yang sungguh-sungguh ikhlas. Karena orang zaman sekarang dikit-dikit doanya bikin mustajab, dikit-dikit pengen bisa baca hatinya orang. Sholat enggak, puasa enggak, mimpi di siang bolong, saudara-saudara. Karena itu kalau kita ingin jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, jangan hanya melihat para ulama, para orang soleh ketika udah jadi ulama, tapi lihat permulaannya. Oh, kenapa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani jadi ulama besar? Oh, kenapa para ulama dahulu jadi ulama besar? Tidak terlepas mereka awalnya mereka awalnya nuntut ilmu. Gak ada orang lahir langsung jadi orang alim, gak ada. Bohong. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kamu, karena tidak ada seorang yang lahir ke alam dunia dalam keadaan langsung jadi orang alim. Gak ada. Walaupun anaknya kiai, walaupun anaknya ajingan, walaupun anaknya orang-orang yang punya ilmu agama hebat, kalau nggak belajar tetap jadi bodoh. Makanya kalau punya martabat, ingin punya martabat kedudukan yang agung di sisi Allah, perbanyak ibadah, jauhi maksiat. Karena itu haul diadakan sesepuh pada malam hari ini agar kita bisa mengikuti langkah orang soleh terdahulu yang sudah wafat meninggalkan kita semua. Nah, ini kalau saya bahas panjang, saudara-saudara. Yang kedua, saya panjang lebar. Haul dibuat agar kita yang masih hidup, Bu, mengaji nggak?
Mau ngaji nggak? Haul dibuat yang nomor 2 agar menyadarkan kita bahwa kita akan menyusul setiap orang tua dan sesepuh yang telah mendahului kita. Jangan enak-enak merasa hidup di dunia. Kalau masih muda lagi pacaran seakan dunia milik berdua, yang lain kontrak. Betul apa kagak? Ada nggak yang begitu? Banyakkan makan micin gitu. Terkadang orang kalau sudah kada cinta, saudara-saudara, yang bodoh lisannya jadi pujangga, yang nggak tahu apa-apa pandai merakit kata-kata. Itulah hebatnya yang namanya cinta. Kalau cinta sudah melekat kayak kucing rasa coklat. Jadi hal ini ada bu, agar kita yang hidup sadar kalau kita akan kalau kita akan saya mau tanya, ada nggak yang nggak mati di sini? Ada yang nggak mati? Ada? Nggak ada? Ada yang sini hidup bisa sampai 3000 tahun? Ada nggak? Kadang orang baru dikasih mobil, kasih rumah gede, duit banyak, jalan di atas dunia pantang betenteng, saudara-saudara. Jalan di gang-gang petantang betenteng, saudara-saudara. Jalan di jalan-jalan udah kayak dia yang paling kaya, saudara-saudara. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah suka kepada orang yang jalan di atas muka bumi ini dengan sombong dan congkak, saudara-saudara. Baru punya duit berapa miliar udah sombong. Kalau duitnya lebih banyak dari Korun sama Fir'aun baru boleh sombong. Kalau duitnya lebih banyak dari Nabi Sulaiman baru. Ini baru cuma berapa miliar, sombongnya minta ampun, saudara-saudara. Kadang saudara-saudara ada orang yang ibadah tapi tujuannya bukan karena Allah. Orang berangkat haji yang seharusnya ibadahnya untuk Allah, tapi dia ibadahnya untuk supaya dipanggil haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh, saudara-saudara. Kalau nggak dipanggil Bu Haji nggak noleh, saudara-saudara. Betul? Karena itu setiap kita ibadah perbaiki hati, perbaiki niat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat casing kita, Allah tidak melihat rupa kita, mau cantik, mau jelek, mau hitam, mau putih, mau keturunan siapapun, Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hatimu, Allah melihat isi hatimu. Wa ila niyatikum. Allah melihat niatmu, kata Nabi Muhammad. Kalau niatmu baik, maka kamu akan jadi orang yang baik. Sebaliknya, walaupun kamu keturunan orang baik, tapi kalau niatnya tidak baik, maka Allah tidak akan jadikan kamu orang yang baik. Paham kira-kira? Jelas kira-kira? Jelas kah? Jadi haul ini dibuat bu agar kita ini Pak semuanya agar kita sadar bahwa kita akan kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa, yang bernapas akan merasakan yang namanya mati itu nggak nunggu harus tua. Berapa banyak yang muda juga mati nggak harus nunggu sakit. Berapa banyak yang sehat juga mati itu nggak nunggu kau bangkrut, mati itu nggak nunggu kau miskin. Berapa banyak orang yang kaya mati kekenyangan, betul? Mati itu nggak nunggu kamu ketua rakyat, nggak nunggu kamu itu sebagai orang-orang yang tidak berpangkat. Berapa banyak orang-orang yang memiliki jabatan, tahta, kekuasaan, pangkat, harta, Allah cabut dan Allah hinakan. Karena itu bu, sebelum ajal menjemput, maka lebih baik kita siapkan diri kita untuk menemui yang namanya kematian. Ini saya yang ngomong mati, kamu yang dengar juga mati. Gak ada orang yang kekal, saudara-saudara. Kullu man 'alaiha fan, semua akan sirna.
semuanya akan hancur, semuanya akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, yang kekal abadi cuma, yang kekal abadi cuma, yang maha hidup cuma, yang maha kuasa cuma, yang maha hebat cuma, yang hidup takkan mati cuma, yang maha hidup cuma, yang maha kaya cuma, yang tidak akan hancur cuma. Kalau semua manusia ini akan semua manusia ini akan semua manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya hal dibuat, anak muda jangan sombong kamu. Habib, saya masih muda, Beb. Saya mau mabuk aja dulu, Beb. Saya mau ngelem aja dulu, Beb. Saya nggak mau pakai jilbab dulu aja, Beb. Saya masih muda, masih lama mau mati, Beb. Ingat saudara-saudara yang muda hati-hati. Yang tua begitu juga, nggak sadar diri udah bau tanah, masih aja nggak mau melakukan yang apa yang diperintahkan Allah. Saudara-saudara, hasadu ummati baina 60 wa 70. Umatku kata Rasulullah akan dipanen, dicabut oleh Allah antara umur 60-70. Yang sudah 50 ke atas, perbaiki diri. Yang masih muda jangan mengentengkan umur. Yang namanya mati tidak memandang mau tua mau muda, mau sakit mau sehat, mau pejabat mau rakyat. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, kalau ajal sudah datang, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka sebaik-baiknya kematian adalah kita berharap kepada Allah agar kita diwafatkan semua dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, saudara-saudara, dari apa yang saya paparkan sedikit demi sedikit ini tentang haul, kira-kira dua hal tadi yang saya sampaikan jelas atau tidak jelas? Faham apa tidak faham? Faham apa tidak faham? Jelas apa tidak jelas? Benar? Benar? Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi intinya haul ada berapa, Bu? Tujuan dibuat haul ada berapa, Bu? Paling sedikit ada dua. Yang pertama agar kita mengikuti ibadahnya orang dan yang kedua agar kita mengingat yang namanya mengingat yang namanya kemati. Kita semua akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu wasiat saya sebelum saya tutup yang terakhir, yuk mari semuanya yang ada di sini, khususnya dan umumnya kepada seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, yuk mari sebelum Allah mencabut nyawa kita, ruh kita, maka perbaiki takwa kita kepada Allah. Jalankan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan maksiat, tinggalkan mungkarat, tinggalkan dalalat, tinggalkan sayyiat, tinggalkan mukhalafat. Yang masih berjudi tinggalkan mainan judinya, yang masih mabuk tinggalkan mabuknya. Allah akan mengabulkan segala taubat Anda. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Dan ingat saudara-saudara, jangan pernah menganggap kecil segala dosa yang kita lakukan kepada Allah. Sebab dosa yang kita lakukan kepada Zat yang Maha Besar akan dihitung sebagai dosa yang besar. Walaupun dosa yang kita lakukan kecil, tapi kita berhadapan dengan yang Maha Besar Allah, maka dosa kita juga akan besar. Oleh karena itu, wahai para pemuda, wahai para pemudi, wahai seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingkatkan takwa kita kepada Allah, takut kita kepada Allah. Karena sebaik-baiknya takwa
adalah bekal kita menuju Allah Subhanahu. Semoga dengan hadirnya kita di acara yang mulia ini, Allah catat sebagai hamba-hamba yang diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diistiqomahkan dalam ibadah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup dengan doa, ada sedikit pengumuman. Saya bawa air dari pondok pesantren Tajul Alawiyin Parung Bogor. Ini untuk pembangunan pondok pesantren Habib Bahar bin Ali bin Smith. Harganya cuma 10.000. Jadi kalau ibu beli, berarti ibu sudah ikut andil dalam pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin. Jangan khawatir dengan ngasih uang bantuan Anda akan berkurang harta Anda, tidak. Harta yang disalurkan, yang didonasikan kepada yang baik akan berlipat ganda jauh lebih banyak. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Karena itu saudara-saudara, sambil nanti kita baca sholawat bareng-bareng, nanti biar laskar dan tim panitia yang akan membagikan air ini, insya Allah sambil baca sholawat. Setuju apa enggak setuju? Semoga tempat ini, kampung ini semakin diberkahi oleh Allah dengan baca sholawat. Amin. Allahumma Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bibika Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi kasafatuhu salli wa ya Rabbi bil Mustafa ya maqasidana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafi wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fi ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima
في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى رجام آبائنا وأمهاتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين أجمعين، خصوصا إلى روح اللهم اجعل فداء لهم من النار وبقاء لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazilan al-Akim al-Kiram, mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Alim Al-Alamah Al-Da'iyullah Al-Sayyid Al-Hadid Al-Qadri dari Pontianak Kalimantan yang telah menyampaikan tausiah hikmah Haul Akbar ke-10 Abah Haji Ibrahim. Mudah-mudahan kita semua tersebut hadir dapat mengambil hikmah dan bisa memanfaatkannya dalam pengamalan sehari-hari. Dengan berakhirnya acara tausiah diakhiri dengan doa penutup, maka berakhir pula langsung tema acara yang disajikan pada hari ini, edisi Jumat malam 16 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Dan akhirnya saya sebagai ketua acara mewakili atas nama seluruh kru kerja yang bertugas mohon pamit undur dari hadapan hari ini semua dan mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Semoga kita dapat mengamalkan dalam pemalan sehari-hari dan kita dapat berjumpa dengan acara dan pada gelombang yang sama. Saya Abdul Fahmi Al-Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.